Shalom teman-teman, happy Saturday. Happy Saturday teman-teman. Happy Saturday teman-teman. Happy Saturday teman-teman. Happy Saturday teman-teman. Shalom. Shalom. Kasih tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Gak apa-apa kita teriak buat Tuhan Yesus. Sama-sama teriak katakan. Haleluya. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi. Haleluya. Mari adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau sapa kalian semua yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Ya, hari ini merupakan hari yang kita tunggu-tunggu. Sebagaimana biasanya, kita boleh luangkan waktu kita, waktu yang terbaik buat Tuhan. Di Sabtu ceria ini kita bersyukur kalau Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk sama-sama memuji Tuhan. Mari adik-adik, kakak mengajak kalian semua untuk sama-sama kita sungguh-sungguh memberikan hati dan perbuatan kita kepada Tuhan. Bila kami buka mata hati kami Tuhan, dan kami melihat jalan-Mu Tuhan, semua adalah karya-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua karena karya-Mu Tuhan. Kami haus kepada Engkau Tuhan. Jiwa kami merindukan Engkau pada saat ini Tuhan. Semua karena anugerah yang terindah yang boleh Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami terus haus-haus akan Engkau Bapa. Dan ini Tuhan, setiap suara yang boleh keluar dari hidup kami Tuhan, dari mulut kami Tuhan, biarlah itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah itu lebih lagi membuat Tuhan terus bekerja dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pekerjaan-Mu dalam hidup kami, bahkan adik-adik kami yang ada di rumah. Mari adik-adik kita nyanyikan pujian ini. Yesus terima kasih. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan. karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus terima kasih. Yesus terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita nyanyikan pujian ini dari Allah. Ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus.
terima kasih. Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Hanya kami memuji. Kami akan memuji Engkau selama-lamanya Tuhan. Amin Yesus. Bahkan dalam detik-detik kehidupan kami Tuhan, kami akan serahkan terus hidup kami ke dalam tangan-Mu sebagai bentuk penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami percaya Bapa bahwa Engkau akan memberikan kami kegirangan Tuhan. Sebab itu kami memberikan hati kami untuk lebih lagi menggirangkan Engkau Tuhan. Inilah hidup kami Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa ketika kita lebih girang lagi, Tuhan akan lebih memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Memberkati kita. Amin. Yes. Kita akan menyanyikan pujian ini. Kalau kita katakan dia girangkanku, kita harus lebih semangat lagi dong. Amin. Amin. Oke, kakak semangat. Semangat. Kak Putra semangat. Semangat. Semuanya dong. semangat. Semangat. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Kita kasih tepuk tangan yang kasih Tuhan. Kita katakan dari awal pujian ini. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, harinya Tuhan, ku bersuka sebab kita katakan sekali lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita ulangi pujian ini dari awal. Haleluya. Tepuk tangannya lebih asyik lagi. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan dong. Ya, puji nama Tuhan. Kalau hari ini Tuhan masih menuntun perjalanan kehidupan kita. Seperti sebelum-sebelumnya kakak selalu katakan bahwa firman Tuhan akan selalu menopang kehidupan kita. Dan kita harus percaya itu adik-adik semuanya. Pada saat ini kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami datang dan bersujud di hadapan Engkau Tuhan. Dan kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu yang kuasa sanggup membawa kami Tuhan untuk berada di dalam kekuatan Bapa. Terima kasih Bapa. Ini hati kami Tuhan. Kami berserah di hadapan Kau Bapa. Dengan pujian ini Tuhan, dengan lagu penyembahan ini Tuhan, kami
kami datang dan bersujud di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Mari adik-adik yang dikasihi, kita katakan lebih lembut dengan pujian. Aku datang dan ku bersujud. Terima kasih. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Dan kami buka mata hati kami, Tuhan. Aku buka mata hatiku Dan seluruh jiwaku untukku nikmati firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah perjalananku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya bahwa kita ada hari ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kita boleh bangkit terus dari setiap kehidupan kita. Mungkin di masa-masa di minggu-minggu lalu ada rasa bosan, tapi Kakak mengajak kalian untuk hari ini sama-sama untuk bisa sama-sama bangkit bersorak-sorai untuk memuji nama Tuhan. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak mau ngajak semuanya untuk kita sama-sama berdoa. Kita mohon tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau begitu menetapkan langkah-langkah kami. Hingga ke hari ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, biarlah Engkau mengurapi setiap kami dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom semuanya, anak-anak Teens yang terkasih. Dan Tuhan boleh menyertai kehidupan kita sampai hari ini. Baik, kita langsung saja membuka satu firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-24.
Mazmur pasal yang ke-37 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-24. Baik, saya akan bacakan untuk kita semua, untuk sama-sama kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kakak percaya kita sudah siap semuanya. Beginilah firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Shalom adik-adik semuanya. Saya percaya bahwa sebagai manusia kita punya banyak keterbatasan, ya. Kita pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan, ya. Siapa sih yang nggak pernah mengalami kegagalan? Kita pasti semua mengalami yang namanya kegagalan dalam kehidupan kita. Baik itu orang yang udah sukses saat ini, ya, pasti semuanya pernah mengalami yang namanya kegagalan. Tidak pernah luput dari setiap kehidupan manusia. Adik-adik terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, dalam firman Tuhan juga Amsal 24 ayat 16 berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Dalam Amsal 24 ayat 1 ayat 16, ya. Adik-adik tim yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan tokoh-tokoh Alkitab pun pernah mengalami yang namanya kegagalan, ya. Baik itu Daud, baik itu Yakub, baik itu Abraham, baik itu Musa, mereka pernah mengalami yang namanya kegagalan. Tetapi mereka menetapkan hidup mereka untuk terus hidup di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Mereka tahu bahwa Tuhan bekerja terus dalam kehidupan mereka. Nah, adik-adik terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita jika kita tidak mau gagal. Yang pertama, kita harus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Artinya ini merupakan suatu kebangkitan dari daging kita, ya. Tadi dikatakan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-22 ayat 19. Kunci utama, ya, dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 19 ini, kunci utama sebuah pemulihan adalah merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, ya. Itu artinya kita mau memulihkan hidup kita, bangkit dari setiap kegagalan kita. Artinya apa yang harus kita lakukan? Kita harus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Musa, baik Daud dan Petrus ketika mengalami kegagalan karena kesalahan yang mereka lakukan, mereka segera menyadari kesalahan yang mereka lakukan, ya. Mereka mengambil respon yang tepat, ya, dengan tidak menyalahkan Tuhan atas kegagalan yang mereka alami. Artinya mereka mau merendahkan hati, ya, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Yang kedua, ya, memperbaiki kesalahan. Kita pernah mengalami yang namanya kesalahan. Nah, bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan ini? Kita boleh baca dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Langkah kedua bangkit dari kegagalan adalah berubah, ya. Berubah yang seperti apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita mau bangkit? Apa yang mau kita perubahi, ya? Mulailah kita sama-sama memperbaiki karakter dan kebiasaan kita yang salah, yang sering kali menyebabkan kita gagal. Itulah yang perlu kita harus ubah. Kita kembali ke yang pertama tadi, artinya kita harus mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kakak percaya bahwa kalian semua, ya, yang pernah mengalami namanya kegagalan, mari kedua langkah ini tadi, merendahkan hati, kemudian yang kedua memperbaiki kesalahan. Kemudian yang ketiga, yaitu berjalan maju, ya. Sering sekali kita sebagai manusia, ya, mungkin kakak yang sudah pernah mengalami yang namanya kegagalan, pernah juga merasakan mengingat masa-masa lampau dulu yang seringkali membuat kadang-kadang untuk melangkah maju takut atau gagal. Tapi ketika kehidupan kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, maka apapun yang kita langkahkan untuk melangkah maju, Tuhan akan menyertai kehidupan kita.
Adik-adik terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita meresponi setiap ketiga langkah ini. Ya, kita jangan lupa kita harus berani merendahkan diri atau merendahkan hati. Kemudian kita harus berani melangkah maju atau berjalan maju, kemudian memperbaiki kesalahan. Jangan takut memperbaiki kesalahan, sebab Tuhan sangat senang melihat anak-anaknya yang mau mengubah hidupnya menjadi lebih baru. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di kesempatan ini kami boleh belajar dari kehidupan kami Tuhan. Ketiga hal yang boleh kami dengarkan tadi, biarlah Tuhan menyertai kehidupan kami. Bapa dalam surga, urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, biarkan kami bisa mengubah dan kami boleh berjalan maju dan kami boleh merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk firman hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.